Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta nikmat yang begitu luar biasa. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at, hingga sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Melina Septiani Sri Rahayu, mahasiswa jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau membahas terkait evaluasi dalam pendidikan Islam dalam sudut pandang tafsir tarbawi, yakni Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 31 dan ayat 33. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tafsir tarbawi. Nah, pembahasan yang pertama yakni terkait pengertian dari evaluasi pendidikan Islam sendiri. Nah, evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris yakni evaluation yang artinya penilaian atau penafsiran. Sedangkan dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah imtihan yang artinya ujian atau khotaman yakni menilai hasil akhir dari sebuah proses kegiatan. Jika kita definisikan evaluasi secara istilah, Melina akan mengutip dari Umar Hamalik yang mengatakan bahwa evaluasi itu merupakan sebuah proses untuk melihat kemajuan, pertumbuhan, dan juga perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Abu Dinata tidak jauh berbeda, bahwa evaluasi ini merupakan sebuah proses di mana untuk membandingkan sesuatu dengan kriteria tertentu untuk tujuan menentukan sebuah keputusan. Nah, dalam pendidikan Islam, evaluasi lebih ditekankan kepada penilaian seluruh aspek yang ada di dalam peserta didik, baik itu aspek mental psikologis maupun aspek spiritual religius, yang tentu saja tolak ukurnya yakni Al-Quran dan hadis. Nah, untuk pembahasan yang kedua yakni terkait prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Nah, terdapat 9 prinsip. Yang pertama adalah menyeluruh atau komprehensif. Yang kedua adalah berkelanjutan atau berkesinambungan. Yang ketiga yakni adil dan objektif. Yang keempat valid, yang kelima praktis, yang keenam dicatat dan akurat, yang ketujuh mengacu pada tujuan, yang kedelapan bermakna, dan juga yang terakhir yang kesembilan adalah terbuka. Nah, pada prinsip yang pertama itu adalah prinsip menyeluruh atau komprehensif, di mana evaluasi ini harus bisa dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh untuk menyingkap seluruh aspek, baik itu kognitif, afektif, dan juga psikomotor peserta didik. Nah, untuk prinsip yang kedua yakni berkelanjutan atau berkesinambungan atau bisa disebut juga kontinuitas, di mana evaluasi ini harus bisa dilaksanakan secara kontinu, teratur, dan saling berkesinambungan, sehingga nanti evaluator itu bisa mengetahui perkembangan dimulai awal peserta didik mengikuti program sampai akhir, seperti itu. Nah, pada prinsip yang ketiga ini yakni adil dan juga objektif, di mana pada kegiatan evaluasi ini
harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik dan juga objektif sesuai dengan kenyataan, dan tidak boleh dipengaruhi oleh emosional dan juga hal-hal yang bersifat irasional. Nah, untuk prinsip yang keempat yakni valid, di mana valid ini evaluasi itu harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan fungsi pengukurannya dan juga sasaran dari pengukuran tersebut. Nah, untuk prinsip yang kelima yakni praktis. Mengapa harus praktis? Ya, ini tentu saja sangat penting bagi penyusun maupun pihak-pihak yang akan menggunakan hasil evaluasi nanti, di mana evaluasi ini harus bersifat hemat waktu, biaya, tenaga, memudahkan pengolahan, juga memudahkan penafsirannya. Dan untuk prinsip yang keenam yakni dicatat dan akurat. Tentu saja hasil evaluasi ini harus kita catat supaya penggunaannya bisa dilaksanakan dengan baik untuk melihat hasil evaluasinya. Nah, untuk prinsip yang ketujuh yakni mengacu pada tujuan. Mengutip dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Bahwasannya memang manusia ini harus memiliki tujuan hidup, yakni untuk menyembah Allah, untuk taat kepada Allah dengan agama yang lurus. Prinsip yang kedelapan adalah bermakna, di mana evaluasi yang dilaksanakan harus mengevaluasi sesuatu yang berarti, harus mengevaluasi sesuatu yang bermakna. Nah, dan prinsip yang terakhir yakni prinsip terbuka, yakni evaluasi harus bersifat terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang tentu saja untuk mengetahui keputusan-keputusan terkait keberhasilan peserta didik. Nah, pembahasan yang kedua yakni terkait evaluasi pendidikan yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 31 sampai ayat 33. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم فقال ألم أكن إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia, Allah, mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama itu, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain yang Engkau ajarkan kepada kami. Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Kemudian Dia, Allah, berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu nyatakan dan yang kamu sembunyikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, selanjutnya terkait pembahasan tafsir dari ayat 31 sampai ayat 33 tadi. Mengutip dari tafsir Al-Misbah, ternyata dari ketiga ayat tadi merupakan sebuah proses atau rangkaian di mana Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan Nabi Adam alaihissalam terkait nama-nama benda. Kemudian di sana Allah sebagai yang mengajarkan, kemudian Nabi Adam alaihissalam sebagai peserta didik, kemudian dihadiri juga oleh para malaikat. Di sana terjadi proses transfer ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, pada ayat 31 ini tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa disinilah dapat kita ketahui bahwa manusia diberikan potensi untuk mengetahui, untuk belajar segala sesuatu, termasuk yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait benda-benda yang dipelajari oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, setelah pengejaran Allah dilaksanakan, barulah di sini ada proses evaluasi, di mana pada ayat 33 Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan kembali apa yang sudah dipelajarinya, yakni terkait nama benda yang sudah Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Dari sini dapat kita ketahui bahwa proses belajar mengajar itu bukan hanya sekadar transfer ilmu yang diberikan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya, tetapi juga termasuk dari pengulangan apa yang sudah diajarkan. Karena dengan demikian, pengulangan itu dapat kita ketahui, oh peserta didik sudah mengetahui, oh peserta didik sudah paham, oh peserta didik bisa mengaplikasikan, sehingga nanti hasil dari evaluasi atau hasil dari pembelajaran bisa dilihat dengan jelas, sehingga bisa ditentukan apakah pembelajaran memerlukan pengulangan atau tidak, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat 4 hal penting dari ketiga ayat tadi terkait evaluasi. Yang pertama, dalam ayat tadi disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut bertindak sebagai guru dalam memberikan pengajaran kepada Nabi Adam alaihissalam. Berarti proses yang pertama dilakukan adalah proses belajar mengajar atau transfer ilmu tadi. Kemudian yang kedua adalah para malaikat tidak memperoleh pengajaran sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya manusia diberikan potensi yang luar biasa untuk belajar. Oleh sebab itu menjadi sebuah kewajiban bahwa manusia harus mengoptimalkan seluruh aspek yang bisa mendukung atau menunjang proses belajar mengajar. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam agar mendemonstrasikan ajaran yang sudah diterimanya. Hal ini menunjukkan bahwa tidaklah cukup seseorang mempelajari sesuatu cukup sampai situ, tetapi ternyata ada pengulangan lagi supaya pengetahuan yang didapatkannya itu bisa memenuhi optimalisasi potensinya sendiri. Kemudian yang terakhir, bahwasannya materi evaluasi itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan. Karena sudah dicontohkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan Nabi Adam terkait nama-nama benda. Demikian pula dengan evaluasi yang dilaksanakan. Nabi Adam diperintahkan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dipelajarinya terkait nama-nama benda tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.